Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Selanjutnya soal nomor 36. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai analisis rangkaian tertutup sistem sensor di depan? Nah, jadi dalam rangkaian tertutup berlaku hukum Kirchhoff 2 yang menyatakan bahwa sigma E ditambah dengan sigma I dikali dengan R itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nggak yang begitu jawabannya? Nah, coba kita lihat yang C. Arus dalam rangkaian tidak dapat ditentukan karena bukan ya. Kita lihat yang D. Jumlah semua tegangan dari sumber listrik dan penurunan tegangan di resistor tetap harus dijumlahkan dan totalnya harus 0 sesuai prinsip konservasi energi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 37. Jadi di sini sistem penyalur muatan listrik statis, rangkaian tersebut terdiri atas dua muatan positif dan negatif. Berarti muatannya berbeda ya. Sekarang kita langsung baca pernyataannya. Gaya kolom yang bekerja adalah tarik-menarik. Karena muatannya tidak sejenis, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Sehingga pernyataan yang pertama benar. Yang kedua berarti salah. Kemudian besar gaya kolom yang bekerja antara muatan adalah 2,3. Nah, berarti di sini Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Q2-nya juga sama ya, karena sama. Jadi sekarang kita hitung pakai rumusnya F sama dengan K kali Q 1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Maka ini akan sama dengan K-nya. K-nya kita ambil angkanya saja ya, yaitu 9 dikali Q1, berarti kita ambil angkanya aja 16. Kemudian Q2 kita ambil angkanya juga, yaitu 16 dibagi R-nya yaitu 1 pangkat 2. Jadi ini akan sama dengan 16 kali 16 itu 256 ya. 256 kali 9. Jadi 256 kali 9. Ini sama dengan 6 kali 9, 54. Kemudian 5 kali 9, 45. Ditambahin 5 berarti 50. Kemudian 2 kali 9, 18. Tambah 5 berarti 23,04. Nah, berarti ini jawabannya benar ya. Nah, berarti ini jawabannya benar. Yang ini salah. Kemudian pernyataan yang kelima. Jika jarak muatan dijadikan setelahnya, berarti R-nya dibuat menjadi setelah R-nya. Maka nanti hasilnya F itu sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan setengah R pangkat 2. Jadi ini akan sama dengan K dikali dengan Q1 kali Q2 dibagi setengah pangkat 2 adalah 1/4. Dikali dengan R pangkat 2. Bilangan bulat dibagi 1/4, maka nanti pecahan ini akan dibalik jadi 4/1. Jadi harusnya 4 kali. Di sini 2 kali. Berarti pernyataan ini salah. Kemudian kita lanjut soal nomor 38. Besar medan listrik total di tengah-tengah kedua muatan tersebut berapa? Jadi kalau kita gambarkan,
Misalnya ini adalah muatan positif. Kemudian ini muatan negatif. Di sini titik tengah-tengahnya. Sekarang kita analisis satu-satu. Kalau ini muatan 1 kita sebut ya, ini kita sebut muatan 2. Nah, medan listrik dari muatan 1 yang arahnya positif itu adalah menjauhi. Berarti ke kanan. Ini adalah E1. Kemudian, medan listrik akibat muatan kedua yang muatannya negatif adalah mendekati. Sehingga E2 juga ke kanan. Nih. Ini E2. Jadi kalau kita lihat, muatan listrik 1 dan 2 itu searah. Sehingga E totalnya itu sama dengan E1 ditambah dengan E2. Tapi besarannya sama. Muatan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan negatif juga sama, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian letaknya dari titik ke masing-masing muatan juga sama. Sama-sama 10 dibagi 2 berarti 5 nanometer. Oke, jadi dari sini ke sini, ini 5 nanometer. Sama dengan dari sini ke sini. Sehingga, karena E-nya sama, maka E total ini sama dengan 2 dikali E. Rumus E itu adalah K dikali dengan G dibagi dengan R pangkat 2. Kita ambil angkanya aja. Jadi ini sama dengan 2. K itu 9 kali 10 pangkat min 9. Kita ambil 9-nya aja. Kemudian Q itu 1,6. Biar mudah kita buat 16. Dibagi dengan R-nya 5 nanometer. Berarti kita ambil 5-nya aja. Jadi di sini 5 pangkat 2. Sehingga ini akan sama dengan 2 dikali 9 dikali dengan 16 dibagi dengan 25. Supaya mudah dihitung, ini kita kasih 02. Boleh. 200 dibagi 25, 8. Berarti 8 kali 9, 72. Kemudian 72 dikali 16. Maka ini akan sama dengan 2 kali 6, 12. Simpan 1. 7 kali 6, 42. Ditambahin 1 kali 2, 2 berarti 4. 4 tambah 1 berarti 45. Oke, simpan 4. 7 kali 1, 4 berarti 11. Jadi yang hasilnya ada 115. Oke, jadi yang jawaban yang benar adalah yang D. Ini benar. Sekarang kita lanjut soal nomor 39. Ada 2 buah kapasitor dipasang secara paralel. Kemudian masing-masing kapasitornya ini C1-nya 4 mikrofarad, C2-nya 6 mikrofarad. Kemudian sumber tegangannya 12 volt. Nih, langsung kita baca pernyataan. Yang pertama, muatan pada C2 lebih besar dibandingkan dengan C1. Nah, untuk menghitung muatan pada kapasitor, yaitu Q, itu sama dengan C dikali dengan V. Nah, V-nya sama karena disusun paralel. Sehingga untuk ngecek mana yang paling gede, cukup kita lihat nilai C-nya yang paling besar siapa. Di sini C paling besar adalah C2, 6 mikrofarad. Sehingga pernyataan yang pertama ini benar. Muatan C2 lebih besar dibandingkan dengan C1. Kemudian, pernyataan yang kedua, tegangan pada C1 2 kali lebih kecil dari tegangan C2. Salah ya. Karena ini disusun paralel, nih paralel, maka tegangannya sama. Jadi ini salah. Kemudian yang ketiga, kapasitas total rangkaian lebih besar dibanding dengan masing-masing kapasitor penyusunnya. Jelas. Karena untuk susunan paralel, C total, ya, C totalnya itu sama dengan C1 tambah C2.
Berarti hasilnya lebih gede ketimbang C1 dan C2. Sehingga pernyataan yang ketiga benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Muatan pada C1 lebih kecil. Salah ya. Muatan pada C1 lebih besar. Maka ini salah. Kemudian kita lihat yang pernyataan kelima. Tegangan total rangkaian lebih kecil. Salah, karena ini rangkaiannya paralel, maka tegangan dari masing-masing kapasitor dan tegangan sumbernya sama. Berarti ini salah. Yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 3. Lanjut ke soal nomor 40. Langsung kita baca pernyataan yang pertama. Apakah cahaya dapat mengalami interferensi jika berasal dari sumber yang koheren? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Interferensi cahaya hanya dapat terjadi jika cahaya berasal dari dua sumber yang koheren. Artinya, sumbernya itu memiliki frekuensi yang sama dan beda fase yang tetap. Jika tidak koheren, maka pada proses interferensi itu tadi tidak akan terbentuk pola terang dan gelap secara stabil di layar. Sehingga pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Apakah pola terang dan gelap di layar merupakan bukti bahwa cahaya dapat merambat lurus? Salah ya. Untuk membuktikan cahaya merambat lurus, itu dengan melihat bayangan. Sementara pola terang gelap di layar itu merupakan interferensi cahaya. Jadi ini salah. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga. Apakah terbentuknya pola interferensi menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat seperti gelombang? Jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Pola interferensi, yaitu terang dan gelap, hanya dapat dijelaskan jika cahaya bersifat seperti gelombang. Karena hanya gelombang yang dapat mengalami superposisi dan interferensi konstruktif atau destruktif. Jadi, pernyataan yang ketiga kita jawab ya. Sekian pembahasan kita tentang soal-soal pada tryout 1 dari buku Detik-Detik TKA Fisika. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.